Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andini Rahmatika dengan NPM terakhir 056 dan rekan saya. Dengan saya, Kamelia Salsabila Putri Wijaya dengan NPM akhir 063. Kami akan mempresentasikan hasil dari tugas DMJ pada hari ini. Yang pertama yaitu kami membuat em, Windows dulu terlebih dahulu untuk menjadi klien yang pertama, yaitu dengan mengatur bagian setting, di mana di bagian setting ini untuk bagian network, adapter pertama untuk attach to diisi bridge adapter. Setelah itu untuk adapter kedua, untuk attach to-nya diisi dengan internal network, yaitu diberi nama dengan kabel pertama. Setelah itu adapter ketiga diberi nama dengan kabel kedua. Kemudian untuk Windows Client 2, untuk network pertama diberi nama internal network, yaitu untuk kabel satu. Setelah itu untuk bagian mikrotik, di bagian network untuk adapter utama menjadi bridge adapter dan adapter kedua yaitu internal network. Selanjutnya setelah bagian setting sudah di oke, maka tahap selanjutnya kita akan membuka Winbox untuk mengatur em, beberapa address, yaitu address yang pertama ada either one dan juga address yang kedua ada either two. Setelah itu, setelah dalam Winbox sudah selesai semua, maka untuk mikrotik akan di running dan juga bagian Windows untuk klien juga di running. Tapi kami memiliki kendala saat Windows klien pertama di running, kami berhasil untuk melakukan instalasi Windows di Oracle. Sedangkan untuk Windows yang kedua, Windows 7 sebagai klien yang kedua, kami tidak berhasil untuk menginstalasi di dalam VirtualBox-nya seperti Windows yang pertama. Untuk itu kami melakukan dua percobaan di laptop pertama dan di laptop kedua. Mungkin untuk laptop yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk di laptop kedua, sebenarnya untuk step yang awal pertama itu sama seperti laptop yang di pertama. Jadi untuk yang pertama menamai kliennya kabel satu dan kabel 2, mengkonfigurasi router OS dengan menggunakan breaker adaptor agar dapat tersambung atau mengakses ke jaringan localhost. Lalu yang kedua, konfigurasi router dengan kabel satu dan 2 di adapter 2 dan 3. Selanjutnya konfigurasi VM dan namun bedanya pada hanya dilakukan di adaptor yang pertama agar menggunakan internal network juga. Hal ini dilakukan agar VM terhubung dengan mikrotik yang kita gunakan. Selanjutnya yang keempat, kita melakukan pengaturan firewall. Gunanya agar dapat menghubungkan koneksi internet melalui dari router yang kami gunakan. Untuk pengaturannya ada seperti gambar di bawah ini. Jadi yang pertama mengatur di menu NAT-nya. Untuk action-nya kita mengisi mask worded dan src NAT. Lalu selanjutnya menginput Ether 1 dan untuk
yang kedua kita menginput Ether 2. Itu untuk pengaturan firewall-nya. Selanjutnya, yang kelima, untuk pengaturan firewall yang lebih spesifik lagi, itu memilih pilih NAT rule, dan pada menu yang out interface itu dipilih ke Ether 1 internet. Hal ini agar VM-nya dapat akses internet yang digunakan pada device di laptop kedua yang kita gunakan ini. Lalu selanjutnya di menu action itu kita dipilih Masquerade agar dapat mengubah IP address dari internetnya, dari kiriman internet. Selanjutnya ini kami berhasil untuk melakukan testingnya ke klien VM1 dan VM2. Hal ini digunakan untuk memverifikasi bahwa router OS lalu VM1 dan VM2 itu sudah terhubung, memiliki koneksi seperti klien dan server. Hal ini dilakukan di terminal 1, dilakukan di router OS-nya. Untuk selanjutnya ini konfigurasi di VM1 dan VM2. Ini dilakukan dengan membuka Internet Protocol version 4, properties seperti pada gambar di bawah ini. Seperti yang dilihat di IP address-nya, kita menggunakan seperti di gambar ini. Namun setelah ini kami mengalami kendala juga, pada saat testing. Testing ini kan digunakan untuk mengetes di yang tahap terakhir, yaitu mengetes kecepatan internet, speed test di kliennya, klien 1 dan 2. Namun kita mengalami kendala gagal untuk testingnya, sehingga kita nggak bisa buat tes speed internet di klien 1 dan keduanya, di Windows kliennya. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan dari praktikum yang telah kita lakukan ini, kami menyimpulkan bahwa manajemen trafik menggunakan router ES itu menggunakan fitur simple QW mampu mengelola alokasi bandwidth secara efektif. Lalu dapat memastikan pembagian sumber daya yang adil antara klien tadi, klien yang VM1 dan klien VM2. Lalu dapat memastikan pembagian sumber daya. Dan selanjutnya konfigurasi network address translation atau NAT atau NAT tadi melalui pengaturan SRC NAT dan Masquerade pada firewall. Tadi kita berhasil menghubungkan perangkat virtualnya ke internet sehingga dapat menunjukkan kalau kita dapat memfasilitasi koneksi jaringan internet kepada jaringan publik. Praktikum kami ini juga menunjukkan bagaimana pengaturan Brigade adapter dan internet network pada virtual box mendukung simulasi jaringan yang menyerupai topologi jaringan yang biasanya kita gunakan pada Cisco, namun kita menggunakannya di virtual box ini. Dan kami berhasil untuk membagi jaringannya tersebut. Namun itu tadi kita mengalami kendala untuk yang kendala terjauhnya itu kami kendala di test speed-nya tadi. Baik, seperti itu penjelasan praktikum dari manajemen trafik yang telah kita lakukan. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan dan mohon maaf karena kami masih terdapat kendala saat praktikum. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.